Oke, baik Bapak Ibu, saya buka perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pengantar yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita, ya. Hari ini kita masih sehat semua. Kemudian aktivitas kita nggak ada yang terkendala, ya. Kemudian kita terus mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita, supaya kita tahu bahwasanya penciptaan manusia ini ya ada manfaatnya. Nggak ada sesuatu yang bermanfaat kalau kita ini diciptakan gitu. Jadi oleh karena itu ya, semangat Anda jangan pernah pudar ya untuk ya berkuliah seperti ini ya, artinya jarak jauh ya. Mungkin hari ini ya Anda belajar seperti ini, tetapi nanti di antara kita pasti ada nanti yang berinovasi ya, apakah nanti tentang IT ya ataupun tentang yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita yang di sini semua mempunyai inovasi ataupun temuan-temuan baru ya di bidangnya masing-masing ya. Kemudian juga aktivitas kita hari ini, aktivitas orang tua kita hari ini dilancarkan, kemudian nanti mendapatkan keuntungan ya. Oke Bapak Ibu ya, jadi begini ya, materi kita hari ini sesuai yang dibuat di dalam silabus, yaitu tentang pengantar, masih pengantar sebenarnya ya, pengantar cloud computing ya. Jadi pengantar cloud computing, kemudian nanti kita mengharapkan ya si mahasiswa ataupun kita mengerti bagaimana cara cloud computing ini. Begini semuanya ya. Jadi kalau kita memahami cara kerja ya, yang poin yang pertama ini kita harus mengerti ya ataupun mengenal gitu ya, mengenal apa-apa saja yang di dalamnya. Jadi kalau misalnya Anda tidak mengetahui apa-apa saja yang di dalam cloud computing ini ya, maka ya kita sangat sulit memahami cara kerjanya gitu ya. Misalkan gini, kalau misalnya Anda mau ke ke Medan misalnya, ke kota Medan, misalnya Anda dari Lubuk Pakam, kemudian Anda mau ke kota Medan, kemudian Anda itu mau menuju ataupun mencari toko CCTV misalnya di Jalan Asia, iya kan? Kemudian kalau misalnya Anda buka misalnya di Google Map ya, misalnya toko CCTV di Jalan Asia, maka nanti rutenya nanti akan diarahkan kita mau lewat mana, gitu ya, kita mau lewat mana. Kalau seperti itu berarti kita itu tahu cara kerjanya, atau tahu kita melintasi jalan yang mana gitu. Mungkin kira-kira seperti itu ya kalau memahami cara kerja ini. Jadi kalau misalnya secara teoritis ya, itu kan selalu misalnya adalah gitulah, merupakan, kemudian yaitu, mungkin kita sangat sulit memahaminya. Jadi kalau saya menjelasin ini mungkin terasa sulit bagi Anda kalau saya jelasin seperti ini gitu ya, berkata-kata seperti ini. Tetapi memang lebih bagus saya demokan, mungkin saya simulasikan mungkin apa-apa saja yang ada di dalam cloud computing itu. Oke, saya di sini menggunakan aplikasi yang namanya GNS3 ya. GNS3 ini mungkin aplikasi ya untuk simulasi ataupun aplikasi untuk mempraktekkan ya, kemudian bagaimana kita itu supaya lebih paham apa-apa saja yang ada di dalam komponen-komponen itu ataupun di dalam sistem itu gitu ya, misalnya dalam cloud computing. Oke ya, jadi aplikasi ini biasanya memang untuk aplikasi jaringan komputer. Biasanya kalau kita membangun jaringan komputer itu kita menggunakan aplikasi ini sebelum kita mengadakan ataupun melengkapi peralatan-peralatan nyata sebelum kita nanti membangun jaringan itu gitu ya. Jadi saya contohkan misalkan di sini.
Yang pertama, misalnya di cloud computing itu ya pasti yang namanya ada yang namanya ini misalnya saya buat apa namanya, cloud ya, ada namanya cloud ya. Ini saya taruh kemari, sorry, ada cloud. Kemudian misalnya ada Ethernet hub ya. Oke, ini agak apa namanya, ini saya hapus dulu, kebanyakan. Oke, ada namanya hub. Kemudian ada yang namanya, katakanlah misalnya apa ya, misalnya router ya, katakanlah menggunakan MikroTik ya. MikroTik itu adalah salah satu router ya, ataupun sebuah media yang digunakan untuk manajemen jaringan, ya kan. Kemudian ada yang namanya saya buat misalnya di sini adalah katakanlah Ubuntu ya, Ubuntu server yang ini, Ubuntu server yang ini. Lebih apa? Oke, ya seperti ini. Apakah ini sudah cloud? Belum ya. Kalau misalnya saya ini ubah apa namanya? Ini misalkan saya buat client lah ya, client itu bisa menggunakan komputer PC, menggunakan mobile apa smart mobile atau smartphone ya. Mungkin kalau Anda lihat seperti ini, apakah ini sudah cloud computing? Apakah ini sudah termasuk media-media cloud computing? Oh, kalau misalnya kita lihat, ya sebagian gitu ya, udah mendukung gitu lah ya. Ini adalah infrastrukturnya gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat ini ada hub ya, ada switch ya. Kemudian ini coba saya hubungkan ya. Ini saya ubah dulu simbolnya. Ini saya ubah simbolnya menggunakan change simbol ya. Saya gunakan misalnya simbol yang bentar ya, lagi load. Kita pilih yang agak blue ya, biar agak menantang gitu ya. Oke, saya pilih namanya misalnya di sini adalah client ya. Client itu biasanya bisa menggunakan tablet ya, ataupun user gitu ya. User lah ya. Oke, ini user. Kemudian ini adalah server ya. Bayangkanlah ini misalnya apa namanya? Ini komputer server gitu ya. Kita buat simbolnya. Kalau komputer server biasanya itu ya. Oke, kita pilih nih ya, server ini nih. Oke. Kemudian ya, ini router ya, ini router, kita change simbolnya. Kemudian kita pilih yang namanya router ya. Kita pilih yang namanya router ya. Oke. Nggak nampak. Oh, sebentar ya. Kok ya kayaknya sebentar ya, biar saya tampilin dulu. Oke, terima kasih ada yang ngingatin. Oke. Yang lain bagaimana? Nampak tidak? Oh, yang lain nampak ya, punya dia. Ini saya ulangi lagi. Oke, mohon maaf. Ini saya ulangi lagi. Yang nggak nampak silahkan komen ya. Kalau nggak nampak, oke ya. Bagaimana, sudah nampak? Yang apa tadi? Kalau tidak nampak, biasanya handphone Anda itu harus di setting dulu ya. Oke. Oh, udah nampak. Oke, terima kasih ya. Kemudian di sini kita pilih router. Oke. Nah, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Anda sudah pernah belajar jaringan komputer 1, jaringan komputer 2 gitu ya. Kalau misalnya media-media seperti ini Anda sudah mengerti ya, ada apa namanya itu cloud. Cloud itu biasanya sih itulah yang namanya ISP gitu ya. Mungkin saya buat sini ISP ya. Ini misalkan di logo disimbolkan ISP ya. Oke, ini hub. HP itu gunanya untuk menyambungkan ya, ataupun menghubungkan beberapa host ya. Host itu katakanlah komputer ya, handphone ya. Tetapi kalau misalkan dihubungkan ke wireless gitu ya. Ini mungkin saya hubungin misalnya satu lagi misalnya inilah contoh kecilnya gitu ya. Ini mungkin seperti ini Anda bisa memahami cara kerja cloud ini ya. Ada yang namanya jaringan internet. Biasanya kan apa namanya, awan gitu ya, cloud computing, cloud gitu ya.
awan gitu. Makanya disimbolkan seperti awan gitu ya. Jadi di awan itu apa saja gitu ya. Mungkin supaya lebih asik saya praktekkan lagi, saya sambungin dulu ya. Saya sambungin menggunakan ini ya, Ethernet. Ini saya hubungin ke sini. Saya pilih Ethernet ya. Oke, mudah-mudahan tersambung. Oke, merah ya, merah sama hijau. Kemudian ini sudah hijau ya. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, berarti kabelnya ini sudah digunakan ya. Tetapi kalau masih merah seperti ini belum kita apply ya, belum kita nyalakan ya. Jadi kalau hijau seperti ini terhubung gitu ya. Artinya kabel ini jangan digunakan lagi. Kemudian saya hubungin Ether 1 menuju sini, Ether 0 ya. Nah, ini juga sudah terhubung. Kemudian ini saya hubungkan Ether 1 ini ke sini. Oke, terhubung ya. Kemudian dari sini menuju sini, Ether 0. Nah, kalau misalnya Anda lihat secara sepintas ya, apakah ini sudah bagian dari infrastruktur cloud computing? Kalau contoh sederhana seperti ini sudah ya. Misalkan ini kita ganti namanya internet, misalnya kan internet tuh, internet service provider. Oke ya, provider ataupun ISP ya, ISP. Oke ya. Ini misalnya kita ganti menggunakan router. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya lebih akrab memang memanggil teman-teman ya, supaya kita ini agak sejajar gitu lah ya. Karena sebenarnya kalau saya banding-bandingkan ya, nggak usah lah manggil Bapak gitu ya, terlalu apa kali formal kali gitu ya. Jadi teman-teman ataupun kawan-kawan ataupun sohib ya, silakanlah di inisial seperti itu sudah biasa menurut saya ya. Gini bro, itu pun udah biasa sih. Bro itu kan brother gitu ya. Jadi supaya lebih akrab aja sih panggilannya. Oke, gini. Jadi kalau mungkin ini dari infrastruktur gitu ya, jaringan komputer gitu ya. Tetapi ada kalanya kita harus menjelaskan itu sesuai dengan cara dengan cara simulasi gitu ya, supaya Anda lebih paham bagaimana cara kerjanya. Kemudian ada namanya hub. Hub itu mungkin sudah Anda tahu. Hub itu bisa juga kita buat sini hub ataupun switch ya. Switch itu ada dua macam. Ada yang bisa diatur ya, manage. Kemudian ada yang switch yang tidak bisa diatur. Jadi ini kategori dalam unmanaged ya. Tidak bisa di config gitu ya. Jadi dia hanya meneruskan sinyal itu. Oke. Jadi seperti ini dia. Mungkin Anda sudah bisa melihat ini ya. Ini pengguna ya. Ini pengguna ataupun user ya. Kemudian ini mungkin kita buat server gitu ya. Server itu gunanya adalah untuk melayani gitu ya. Untuk melayan ataupun memasang beberapa aplikasi di sini. Nah, ya seperti ini. Ini dia. Oke. Jadi yang pertama memang di sini ya. Di sini harus kita set dulu. Ya. Nanti di dalam ini ya, di dalam router ini dialah gunanya itu untuk mengatur lalu lintas jaringan. Ini dia infrastruktur untuk networknya dia ini. Kemudian yang hub dan switch inilah nanti yang meneruskan manage ya, meneruskan perintah dari router. Jadi dia yang meneruskannya gitu. Jadi itu fungsinya hub gitu ya. Itu fungsinya hub. Kalau yang hub yang istilahnya yang bisa diatur, nanti dia bisa diatur lagi. Artinya dia sama kayak PC gitu. Jadi ini router ini mungkin Anda sudah mengerti ya, di jaringan komputer 2. Dia ini sama seperti dengan komputer gitu lah ya. Dia memiliki RAM ya, memiliki hard disk ya, memiliki prosesor. Jadi
dia sama dengan komputer yang ini. Jadi dia bisa membuat sebuah rule, ya, membuat sebuah aturan-aturan di mana nanti aturan itu digunakan untuk seterusnya oleh komponen di bawahnya ataupun unit di bawahnya. ISP itu biasanya, ya, misalnya IndiHome, ya, IndiHome, Indosat, ya, Indosat. Kemudian misalnya masih banyak lah pokoknya ISP, ya. Jadi ISP itu biasanya yaitu service, ya, internet, ya, yaitu penyedia, ya, ataupun pelayan, ya, jaringan internet, ya, supaya bisa terhubung dengan server ini. Jadi sebenarnya banyak di sini, ya, server, ya, seperti ini. Jadi ini mungkin salah satunya cloud computing. Kemudian saya kopikan, ya, ini saya duplicate, ya. Sorry, ya. Nah, ini yang jadi masalah nih. Saya copy tadi. Kemudian apa namanya? Sorry, ya, tadi saya copy nih. Unmanage, kemudian pengguna 1 juga di sini, ya. Masih nampak, ya? Masih nampak, ya? Oke, terima kasih, ya. Oke, baik. Kemudian ini cloud. Oke, mana dia tadi? Oh, hilang nih. Nah, jadi kalau kita menggunakan aplikasi ini agak ribet dia, ya. Error while duplicating server. Nah, apa katanya? Sorry, not without the link down. Setting enable can be used once your server Ubuntu server already used by server this project, ya. Ini kesalahan pada saat menduplikat server. Maaf, ya, katanya. Note ini tanpa link tidak bisa di-clone. Kemudian kamu harus mengaktifkan hanya once, sekali saja untuk server. Oke, mungkin kita ambil nanti yang lainnya. Kalau yang bisa diduplikat itu adalah ini hub, ya. Kemudian juga ini saya delete dulu. Seperti ini, ya. Ini saya ambil lah, ini routernya 1, ya. Ini saya ambil misalnya routernya 1 lagi, ya, supaya, ya, ini sebenarnya untuk apa namanya, untuk memperlihatkan medianya aja gitu, ya. Oke, ada kesalahan nih dalam menggunakan aplikasi GNS3 nih. Biasa, ya, kalau GNS3 ini memang aplikasi gratisan ini, ya, biasanya kesalahannya seperti itu. Pada saat kita jalankan pasti ada masalah ininya, ya. Oke, saya tambah dulu medianya supaya lebih. Kalau nggak bisa ditambah, saya jelasin aja langsung, ya. Ini cloud 1 bisa, ya. Ini Ubuntu juga saya tambahkan sini, mungkin bisa lah, ya. Oke, tak bisa. Kemudian saya tambahkan ini Mikrotik 2. Oke, bisa. Kemudian cloud bisa, router bisa. Kemudian yang udah bisa semua, ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya pindahkan dulu ke sini, ya. Ini saya pindahkan ke sini. Kemudian ini saya pindahin sini, ya. Kemudian ini saya letakkan di sini. Sama juga dengan yang ini, saya letakkan di sini. Kemudian saya letakkan di sini. Nah, ya. Kemudian saya letakkan di sini yang ini. Sama sih, posisinya sama dengan yang di sebelah kanan ini, ya. Kemudian saya tambahkan yang namanya, ini tadi server, ya. Simbolnya ini server, ya. Change simbol. Ini kita simbolkan seperti yang ini, ya. Seperti simbol yang ini, server, ya. Mana nih server nih? Kita lihat di sini. Mana sih? Ini dia server. Oke, ini bertukar juga, ya, kan tadi duplicate, ya. Ini hub, ya, hub. Ini tetap hub. Oke, ini tadi simbolnya ini adalah change simbol, ini adalah server, ya. Kita rubah simbolnya. Mana nih? Ini server ataupun server cluster, ya, sama aja, ya. Kalau yang ini biasanya servernya banyak gitu, ya, besar dia, ya.
Ini tetap hub ya. Ini kita hapus dulu. Saya hapus dulu ini. Cannot delete because it's locked. Oke, di locked pula ini. Unlocked item. Delete. Yes. Oke. Saya masukkan dulu hubnya satu lagi. Ini saya masukkan ini hub ataupun switch ya. Ini saya gunakan switch ya. Gini dia. Kemudian ini switch ya. Masuk ke sini router MikroTik 2 pengguna ya. Nah, ini. Kemudian juga di sini menggunakan ada yang namanya misalnya PPCS ya. Yang ini misalnya kita buat server misalnya ya. Kita buat misalnya di sini simbolnya ini adalah ceng simbol mana sih? Ceng simbol ini kita buat server gitu ya. Nah, ini ya. Oke. Ini ISP, misalnya ini ISP 2 ya. Nah, ini misalnya router ya. Router 2. Ini switch, ini pengguna 2. Nah, jadi ginilah. Jadi saya misalkan tambahkan di sini, saya duplicate dulu ini, text edit. Oh ya. Ini misalnya kita hubungin ya. Kita hubungin ini masuk ke sini, masuk ke router ya, masuk ke router. Oke. Kemudian ini kita hubungin ke sini, Ethernet. Dari sini kita hubungin ke sini satu. Kemudian dari sini kita hubungin ke sini. Kita hubungin ke sini. Pengguna ya. Begini dia. Cloud ya. Jadi kalau kita ini, kalau misalnya sudah seperti ini, ada dua macam ya, ada dua sisi ya, ada dua bagian ya. Berarti kalau kita analogikan ya, seandainya misalnya jaringan yang di sini ya kan, jaringan yang di sini bisa mengakses ke sini, itu namanya adalah jaringan komputer. Jadi ini masih dalam konteks networknya ya. Nah, yang jadi dia cloud computing ini ya, ketika misalnya ya kan, ketika misalnya server yang ini ya, jadi ketika misalnya server ini bisa diakses oleh pengguna yang ini, pengguna yang kedua gitu. Jadi cloud computing, komputasi awan. Jadi sebenarnya ketika ini sebenarnya kan di sini kan terhubungnya ini. Jadi kalau misalnya Anda lihat misalnya di apa namanya Anda misalnya internet gitu ya. Kalau misalnya Anda masukkan misalnya di dalam Google itu internet. Jadi semua jejaring itu terhubung ya. Misalnya di apa namanya? Secara kasat mata itu sebenarnya sudah terhubung dia di luar angkasa ya. Satelit itu dia terhubung dia. Jadi yang menghubungkan mereka itu yaitu misalnya kalau di Indonesia ada banyak satelit ya, ada 10 satelit ya. Sekarang sudah bertambah ya, sudah banyak membuat satelit masing-masing. Misalkan BRI sudah membuat satelitnya sendiri. Dulu yang terkenal itu namanya satelit Valapa ya. Jadi semua dihubungkan. Nah, kemudian ya teknologi apa namanya cloud computing ini ketika misalnya di negara tertentu ya kan, servernya itu bisa digunain, bisa dimanfaatkan oleh di negara yang lain misalnya ya apa namanya VVS AWS misalnya ya kan, itu bisa digunakan di Indonesia gitu ya. Kemudian servernya Google misalnya, servernya Google itu bisa dimanfaatkan di Indonesia. Kenapa? Karena ada namanya cloud ya, ada namanya internet. Jadi ya internet kuncinya. Jadi kalau misalnya internet tidak ada, maka dia tidak bisa dikatakan cloud computing
Hmm. Tetapi kalau misalnya hanya dalam satu sisi ini aja, gini misalnya, tetapi dijalankan di sini beberapa aplikasi ya, sistem tertentu di dalamnya itu dinyatakan yang namanya jaringan sendiri misalnya, atau misalnya sistem sendiri gitu. Tetapi tatkala sistem itu ketika bisa digunakan untuk banyak negara, untuk banyak pengguna, maka itu yang namanya dikatakan cloud computing. Jadi cara kerjanya itu seperti infrastruktur yang Anda lihat seperti ini. Ada namanya router ya, ada namanya ISP, ada namanya switch ya, ada namanya pengguna ataupun server, dan masih banyak lagi. Jadi kalau Anda lihat misalnya ini merah, kuning, ini misalnya ini jaringan kabel ya. Jadi ada kabel link ya. Jadi ada yang membuat terhubung itu ada namanya kabel link ya. Untuk menghubungkannya ya, apakah dia itu menggunakan VFO, fiber optik, atau misalnya menggunakan kabel UTP ataupun STP, atau misalnya menggunakan wireless ya. Jadi cara kerjanya seperti itu dalam mentransferkan data itu, media-medianya pendukung untuk cloud computing itu ya, harus kita ya ketahui apa-apa saja media di sana gitu. Oke ya. Oke, itu dia. Nah, jadi seandainya kalau misalkan ini saya on kan, maka ini akan berjalan nanti. Apa yang berjalan? Yang ini. Jadi mungkin saya on kan ya. Bagaimana sih cara config-nya? Ini ya, misalnya kalau yang ini saya hapus aja. Jadi tadi yang ini adalah pemisalan ya. Jadi kalau misalnya hanya dalam satu sisi yang dihidupkan yang ini misalnya, ya sama saja, berarti dia itu untuk jaringan sendiri gitu. Makanya sebenarnya konsep internet itu ketika misalnya banyak ada aplikasi tertentu yang ada di dalam server ini bisa diakses oleh pengguna, ya kan? Tetapi dia nggak bisa secara global diakses seluruh dunia, itu namanya intranet gitu ya. Tetapi kalau internet itu ketika server ini bisa diakses di jaringan ini, di SP yang lain gitu ya, ya kan? Atau misalnya di negara lain ataupun di kota lain. Seperti itulah ilustrasi daripada cara kerja cloud computing ini. Jadi yang membuat dia itu cloud computing, komputasi awan, tadi kalau kita lihat dari sisi cloudnya adalah internet. Computingnya itu ya sama halnya dengan misalnya kita punya sistem gitu ya, kita mempunyai sistem operasi, kita letakkan di sebuah server ini. Misalnya ada layanan web ya, atau misalnya layanan medis, atau misalnya berupa web ya, karena kan banyak itu ya, antar muka itu biasanya ada namanya ya, misalnya layanan dokter misalnya dalam suasana COVID ini ya, bagaimana cek online atau misalnya bagaimana periksa online ya seorang pasien, itu kan menggunakan beberapa layanan, misalnya dokter ya kan, apa namanya istilahnya, ala dokter gitu ya. Kemudian ada lagi namanya mekanik, ataupun misalnya seperti sistem cerdas seperti itulah ya, misalnya seperti AI lah ya, kecerdasan buatan dibuat di dalam sistem website, kemudian si pengguna yang di sini membukanya, kemudian apa yang diberikan sistem ini ya, si pengguna itu ya mengerti, kemudian dipraktekkan, kemudian diapakan ya. Jadi itu dia ya, cloud computing itu ada banyak layanan dibuat di situ, tergantung daripada vendor yang menyediakan atau tergantung daripada permintaan konsumen. Seperti itu dia. Jadi cloud computing itu kalau kita lihat cara kerjanya itu ya, sebenarnya simpel ya, kalau kita lihat secara gambar seperti ini. Seperti kita lihat infrastrukturnya seperti ini, misalnya mulai dari sini turun ke sini, dan turun ke sini sampai dengan ke pengguna ini. Ini contoh kecilnya. Kalau misalnya kita lihat device apa saja, ada di handphone ya, kemudian ada misalnya di tablet, kemudian ada lagi misalnya di di apa namanya, di ya masih banyak lah untuk node-node-nya ataupun host yang dihubungkan ke dalam suatu router ini ya. Jadi kalau kita lihat dari handphone kita lah misalnya kan, handphone kita itu sebenarnya dari mana ke mana gitu ya. Kemudian kita langsung mendapatkan internet. Ya, kalau misalnya Anda lihat sinyalnya, Anda menggunakan Telkomsel. Berarti kan sinyal Anda itu ya, provider Anda itu berarti dia itu memiliki router.
sama juga seperti ini, dia itu memiliki BTS ataupun memiliki antena gitu ya. Kemudian antena yang banyak itu Telkomsel itu, kemudian nanti dihubungkan di dalam ya misalnya di ini ya, di ASP-nya ataupun di kantor ASP-nya Telkomsel. Kemudian dari situ nanti dibagi ya kan, dihubungkan ke dalam router. Kemudian dalam router ini nanti masuk lagi ke switch sampai dengan ke pengguna kita. Sehingga data kita ini ya kan, handphone kita ini bisa terhubung ke ASP yang lain. Apakah dia Indosat ataupun misalnya dia Tri ya. Kenapa? Karena tadi ya kita lihat di atas ini sudah dihubungkan. Nah, begitulah dia kalau misalnya kita lihat dari jaringan handphone kita, karena nanti handphone juga bisa mengakses layanan VVS ataupun layanan cloud. Nah, itu dia. Ini saya hapus dulu yang ini. Mungkin kalau Anda lihat ini secara apa ya. Cuman yang lebih apa namanya? Yang lebih asik itu adalah ketika kita melakukan prakteknya gitu ya. Karena sebenarnya di apa ini, di cloud computing ini mungkin sekedar prakteknya, apa namanya, sekedar teorinya gitu. Tetapi kalau misalnya teorinya saya jelasin, Anda akan susah memahaminya. Jadi yang lebih menantang itu adalah ketika kamu melakukan konfigurasi di sini, ya. Bagaimana cara menghubungkan, ya kan? Bagaimana cara, ya, membuat pengaturan di dalam sini sehingga server ini bisa melayani ataupun bisa terhubung dengan pengguna, kan gitu. Nah, itu dia. Mungkin ini sudah saya praktekkan di kampus ya. Ini sudah saya buat juga di kampus ini, jaringan intranet ya, intranet. Yang kemarin saya demokan juga sama Anda, yaitu penggunaan Nextcloud ya. Jadi Nextcloud itu terletak di dalam server ini, sehingga ya beberapa pengguna yang ada dalam ini kan banyak nih. Kalau kita lihat lagi, banyak pengguna, sehingga pengguna yang di sini bisa mengakses aplikasi yang ada di server ini. Nah, kalaulah ini sudah online, maka ini dikatakan Nextcloud, kan gitu. Seperti itu dia. Misalnya saya buka, misalnya ini yang barusan saya install, yaitu 199, kemudian 233 ya kan, 233 kemudian 89. Nah, ini barusan saya install Nextcloud yang ini. Nah, ini dia. Logout coba. Ini dia. Jadi aplikasi ini barusan saya install, ini belum saya online kan. Jadi ketika ini saya online kan, maka ya ini sudah menjadi yang namanya layanan ya cloud computing ya. Inilah bagian dari cloud computing. Nah, ini kemarin saya buat ya sebagai laporan penelitian. Kalau misalnya Anda lihat laporan penelitian saya ini nih. Ini laporan penelitian saya untuk tahun 2021 ya. Ini kalau Anda lihat ada sekitar 53 halaman gitu ya. Sampai dengan apanya, menginstal Proxmox-nya, bagaimana cara membuat virtualisasi, sampai dengan menginstal Debian servernya, Debian desktop. Ini kemarin itu saya menginstal Debian. Maksudnya kemarin saya menginstal Debian server sih, tetapi saya lupa men-unlock ataupun unchecklist ya, yaitu GUI-nya, makanya dia jadi desktop. Nggak ada masalah sih, ya mau desktop mau server tak ada masalah. Nah, jadi dia menjadi Debian seperti ini, Debian desktop. Nah, ketika saya menginstal Nextcloud-nya, ini masih panjang ya, sampai dengan update repositorinya, pokoknya sampai dengan melakukan konfigurasi di dalam MikroTik-nya ya, sampai ya. Jadi yang pertama sebenarnya kita dalam membuat cloud computing itu membuat jaringannya dulu seperti ini dia ya. Nah, jadi mungkin yang Anda saksikan nanti di sini ya, yaitu bagaimana melakukan konfigurasi di sini gitu. Jadi sehingga nanti server ini bisa kita perdayakan, bisa kita isi sistem yang berguna di sini, yaitu banyak ya layanan-layanan open source ya yang berguna, yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna untuk menunjang pekerjaan mereka. Ya, apakah dia instansi ya,
atau pusatnya perusahaan-perusahaan memang untuk officer gitu lah ya, untuk perkantoran gitu. JNS3 ya, JNS3 ini bisa Anda dapatkan di internet ya, bisa nanti Anda download aplikasinya. Kemudian kalau saya saya on kan ini saya play dulu, saya start. Nah ya, ini saya start. Jadi ini contoh ya, ini bagian kecil daripada cloud computing. Jadi Anda mengerti bagaimana kinerjanya itu aja ya. Jadi kinerjanya tadi kalau Anda paham, kalau Anda misalnya kenal apa-apa saja medianya di sana, mulai dari ISP, router ya, kemudian hub, kemudian server sampai dengan ke pengguna, maka ya Anda mungkin sangat mudah ya memahami cara cloud computing ataupun cara kerjanya cloud computing ini. Jadi aplikasi yang saya gunakan untuk simulasi ini yang menggunakan VirtualBox, kemudian juga menggunakan yang namanya JNS3. Jadi JNS3 itu bisa kita dapatkan di situsnya langsung. Jadi kalau kita mendownload itu langsung ke situsnya supaya lebih fokus gitu ya. Ini dia. Jadi mungkin ini layanan open source gitu ya. Ada juga yang bayarnya. Jadi setiap aplikasi yang dibuat itu selalu memang ada yang namanya layanan untuk pro-nya ya. Kenapa? Supaya lebih banyak fiturnya gitu ya. Karena ini kan bisnis gitu ya. Yang namanya bisnis itu kan selalu ada yang namanya software trial gitu ya, supaya kita itu bisa ya mencoba-cobanya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang lebih butuh lagi, berarti kita harus melakukan pembayaran ataupun untuk mencari ya aplikasi tertentu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Itu biasanya dalam dunia bisnis ya. Nah itu dia. Oke, ini dia untuk mendownloadnya, free download kalau yang ini ya. Join the world, let's community of the professional ya, who really on the industry, build better network ya, share ideas in make connection. Jadi di sini adalah untuk link download. Kalau misalkan Anda download di sini, maka terdownload lah dia. Nah, itu dia. Jadi ini bisa digunakan juga di layanan Linux ya. Anda menggunakan sistem operasi Ubuntu, bisa Anda install di sana, ataupun sama juga yang saya gunakan hari ini, yaitu saya menggunakan Windows 10 ya. Saya bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini bisa kita add, add on ya, virtual ataupun virtual yang kita inginkan, mulai dari JNS3 mulai dengan router gitu ya. Routernya itu kan kita menggunakan Mikrotik. Misalnya di sini Mikrotik, saya buka ini mikrotik.com. Bisa nanti Anda download misalnya di sini OVAC ya. Biasanya kalau saya download itu biasanya dari sini sih ya. Software gitu ya. Software, kemudian kita download yang ininya. Ada namanya paket OVAC ya, OVAC. OVAC itu ini ya. X86 ini bisa ya, CD image-nya pun bisa kita download nih. Ini juga ada layanan cloud-nya ya. CHR. Nah, CHR ini kita download nih, Cloud Hoster Router. Jadi bisa kita download ini OVAC-nya. Ini dia. Jadi kalau kita download OVAC-nya ini ataupun IPD image-nya itu, kemudian nanti kita jalankan di dalam VirtualBox kita. Nah, tetapi memang ini mata kuliahnya kan di jaringan komputer, ya. Tapi memang nggak ada salahnya kalau misalnya saya kasih tahu bagaimana cara menginstal ini gitu ya. Kalau misalnya Anda lihat nanti mau lihat di cara menginstal memasukkan ini JNS3 memasukkan OVA CHR-nya Mikrotik ke dalam VirtualBox, itu sudah ada di YouTube saya. Kalau Anda lihat di YouTube saya ini ya, ada kemarin ya, bagaimana cara menginstal JNS3, kemudian memasukkan memasukkan ISO-nya, bisa Anda lihat di video-video saya sebelumnya. Jadi di sini kita lihat ya, kalau Anda lihat misalnya Proxmox sudah, langkah-langkah instalasi udah, cara menambah udah ini, kemudian cara download VMD dan cara importnya, kemudian pantau. Nah ini dia instalasi JNS3 ini kalau di Linux nih kemarin ya, menghubungkan konfigurasi router,
perintah ini update DNS3 dan virtual terbaru. Ini kayaknya ada ini ya. Ini juga ini bisa Anda tonton nih. Nah, yang ini mudah ya, instalasi JNS dan Mikrotik. Nah, ini dia instalasi JNS3 dan Mikrotik. Jadi Anda nanti buka video saya, di sini juga ada ya, yang antara yang inilah ya, yang paling bawah ini JNS3 dan Mikrotik, kemudian juga update ini JNS3 dan VirtualBox terbaru untuk melakukan simulasi ini gitu. Nah, itu dia. Nah, ini kan sudah interacted ya. Ini sudah sudah terhubung dengan JNS3 saya, VirtualBox JNS3, makanya dia langsung hidup nih. Nah, ini dia ya. Kalau Anda lihat ini langsung hidup. Jadi server ini sudah hidup. Kemudian juga routernya juga, mana nih router nih? Router ini nggak nampak saya routernya. Ini routernya. Kalau kita lihat ini konsol, ini juga sudah menyala seharusnya ya. Oke, dulu dia. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, ini adalah layanan servernya ya. Jadi singkatnya seperti ini Bapak Ibu. Yang penting Anda itu mengerti ya. Ini karena sekedar menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Ini sebenarnya sudah plus ya. Sudah saya tambahkan apa-apa saja yang ada di dalam cloud computing itu, atau dalam kategori infrastrukturnya. Apa-apa saja infrastruktur yang mendukung sana ya, untuk mendukung cara kerja cloud computing. Nah, itu dia ya. Oke, di bagian sini, di bagian untuk poin yang pertama atau poin A, apakah ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Saya nggak sempat mempraktekkan ini karena nanti waktunya tidak cukup, dan ini biasanya ya, lihatlah nanti di video saya. Di video saya membahas ini sangat banyak ya. Silakan nanti ditonton videonya. Ada yang mau ditanyakan tentang ya kinerja daripada cloud computing, Bapak Ibu, teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanya? Ya, silakan tadi yang buka mic. Oke. Baik ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini ya. Apa namanya, di kelas kita ini ada yang namanya, di silabus kita ada namanya, yaitu tercatat di sini risiko cloud computing. Risiko risk ya. Yaitu cloud computing risk ya. What definition cloud computing risk? Apa sih rahasia? Apa sih risikonya? Pertama, Bapak Ibu, yang mau saya jelasin, kalau misalnya seperti ini, ya kan? Kalau misalnya seperti ini, kemudian misalnya ini saya stop dulu, ya kan? Ini saya stop dulu. Kalau misalnya seperti ini, ya. Kalau kita ini dalam kategori aman, gitu ya. Kenapa? Karena ini masih dalam kategori lokal. Karena ini masih dalam cakupan lokal. Atau katanya ini jaringan apa sih? Ini namanya jaringan intranet. Tapi di sini ada ISP-nya. Kalau misalnya Anda silang di sini, nggak usah pakai ISP, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada menggunakan ISP, cuman di sini nanti kita nggak publish dia keluar, artinya kita nggak publish secara global, hanya mungkin untuk perusahaan itu sendiri, ya, itu masih dalam kategori aman. Jangan kita berikan misalnya apa namanya hak aksesnya, atau jangan kita kenalkan dia secara globally, ya, yaitu kita buat dia secara umum, ya. Risikonya ini kecil gitu. Tetapi kalau misalnya serangan-serangan pasti ada yang pasti mendetek, ya.
Karena kan apa namanya, ya sama halnya misalnya di jalan raya. Di jalan raya itu misalnya dari jalan SM Raja, ya kan? Apakah kita memang aman jalan di situ? Jalannya rata, bagus misalnya. Iya, memang aman. Ya kan? Kalau sudah yang terbiasa lewat di situ misalnya. Tetapi kalau misalnya apa namanya, ada misalnya orang yang mau lewat, baru sekali itu dia lewat kencang-kencang, mungkin tidak aman gitu. Ya sama juga halnya di sini. Apapun kita buat, sekuat apapun kita buat keamanannya, temboknya di sini, pasti ada juga yang berusaha ingin masuk dalam ke sini. Nah, itu misalnya ya faktor daripada pribadi orang gitu ya. Ada namanya hacker. Hacker itu biasanya mencoba masuk-masuk, ya. Dia coba masuk-masuk, bagaimana sih sistem di sana, ya. Dia ingin menerobos database misalnya di perusahaan, ya, supaya dia tahu info-info di dalam perusahaan itu. Nah, itu sebenarnya karena hacker. Dia nggak mau merusak gitu, cuman dia hanya melihat mantu-mantu aja gitu. Nah, memantau sistem orang gitu. Tapi kalau misalnya cracker, ya kan, crack ya, biasanya untuk merusak dia. Dapat dia kuncinya, dapat dia kunci privasi daripada misalnya akses layanan perusahaan tersebut, kemudian dia gunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, itu dia. Mungkin kalau seperti ini aman ya teman-teman semua ya. Nah, kalau misalnya udah nanti sudah dihubungkan ke dalam internet, misalnya di sini ada tadi yang sebelah sini tadi ada lagi ASP yang dua gitu ya. Nah, ASP yang berikutnya ASP ataupun SP global gitu ya. Semua artinya jaringan di internet ya sudah dihubungkan ke sini. Nah, misalnya ini saya buka misalnya Google. Oke, ada kendala ya. Misalnya PPS AWS misalnya. Ini aman tidak? Oh, kan gitu. Ini mungkin orang AWS ini kenal nggak kita AWS ini? Kan gitu kan, Amazon ini. Jadi Amazon ini kan perusahaannya si siapa ya? Jack Ma ya. Amazon ini yakin nggak siapa orang yang di dalam Amazon ini, kan gitu. Nah, siapa orang yang membuat layanan ini? Ya AWS. AWS itu siapa gitu kan? Karena di sini kan ada namanya, inilah layanan entrepreneur ataupun layanan-layanan bisnis, yaitu cloud computing ini. Nah, tadi yang saya katakan tadi, layanan cloud computing itu kita mendapatkan ya sama seperti kita mendapatkan layanan networknya, kita mendapatkan layanan hardwarenya, kita dapat mendapatkan layanan softwarenya, kemudian kita ya hanya menggunakan layanan itu ya. Artinya kita dapat komputer, jaringannya sudah diberikan ya, atau misalnya internetnya sudah diberikan, kemudian kita gunakan komputer itu, kita install, terserah apa yang mau kita buat dalamnya. Nah, dalam virtualisasi AWS ya, AWS ini Amazon ya, ini adalah salah satu layanan seperti itu tetapi dalam bentuk virtual, kan gitu. Tetapi yang jadi masalahnya, apakah data kita ini nanti ya aman nanti di servernya Amazon? Kan seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan risiko tadi, apakah nanti aman ya kalau misalnya data-data itu kita letakkan di Amazon ini atau misalnya di layanan-layanan virtual yang lainnya? Jadi kita menikmati, sebenarnya kita menikmati layanan virtual ya, virtual. Nah, ini tadi kita diberikan satu server tetapi bentuknya virtual ya, artinya komputer virtual yang mana di dalamnya sudah ada semua. Kita hanya mendeploy aplikasi yang sudah kita buat gitu, hanya menyebarkan aja, sama seperti misalnya top up Gojek misalnya. Gojek adalah aplikasi yang dibuat oleh ya pengembang Gojek itu sendiri, kemudian meletakkannya di dalam sebuah server VPS ya, virtual private server, yaitu server virtual pribadi. Tetapi data itu di mana ya?
data itu berada di mana, kemudian aman nggak data itu, kemudian bisa nggak menjaga kerahasiaan data kita itu, kan gitu. Kalau kita kaitkan dengan tadi risiko, ya, apa sih risiko daripada cloud computing? Itu pasti ada yang namanya, ya, apa namanya, risk, ya, pasti ada yang namanya risiko, ya. Tetapi semakin besar, ya, semakin besar yang kita pegang, maka risikonya pun semakin besar juga. Pasti pasti berbanding lurus, ya. Jadi begitu teman-teman semua. Kalau misalnya Anda ingin mengerti tentang risiko, biasanya sih ini di manajemen, ya, manajemen risiko, ya. Anda harus mengerti yang namanya risiko, ya. Apapun, ya, apapun apa namanya, permasalahannya, apapun misalnya yang Anda buat usahanya, apapun yang Anda kembangkan, itu selalu ada risikonya. Itu biasa itu. Tetapi, ya, risiko itu, ya, sejajar ataupun setimpal dengan besarnya sesuatu yang kita buat tadi. Misalnya gini, Anda membuat sebuah penelitian atau menulis sebuah karya ilmiah berupa skripsi misalnya. Kemudian misalnya judulnya seperti ini, sistem apa namanya, layak apa namanya, SPK, ya kan, sistem pendukung keputusan untuk memilih karyawan terbaik di perusahaan PT Inalum misalnya. Ini misalnya Anda buat penelitian ini, ya, dengan tujuan Anda, ya, ingin mendapatkan 10 orang gitu loh, ya. 10 orang misalnya dari banyaknya, ya, karyawan ataupun staf di perusahaan Inalum, PT Inalum itu kan banyak tuh. Kalau misalkan Anda pilih satu, ya kan, pilih satu, bagaimana kriterianya? Kemudian yang menjadi sulit itu, yang menjadi susah itu bagi kita, ya, bagaimana kita mengukurnya ataupun menentukan kriteria mereka? Apakah dari pendidikan? Ini nanti risikonya bagaimana? Jadi ini kalau misalnya Anda buat penelitian seperti ini, risikonya sangat besar gitu. Kalau misalnya memang penelitian ini memang Anda ditunjuk ataupun Anda dianggap sebagai konsultan yang mengerti tentang SPK dalam penilaian kinerja daripada staf tersebut. Tetapi kan memang Anda itu harus ahli gitu, ya. Anda sudah mengerti tentang itu, kemudian psikolog Anda pun tentang itu gitu, ya, mengerti tentang itu, manajemen tentang itu sudah mengerti. Walaupun Anda mengerti, kemudian respon, ya, yang apa namanya, yang mematahkan penelitian Anda itu pasti ada. Jadi risiko itu selalu ada, walaupun apa bidang yang Anda buat, apa bidang yang Anda lihat hari ini, apakah dari negara, kebijakan negara ataupun kebijakan pemerintah yang dibuat hari ini, itu selalu ada yang mengkomentari, ya, pasti ada. Kenapa? Karena selalu ada risikonya. Nah, itu dia. Jadi, ya, cloud computing ini, kalau misalnya Anda misalnya kayak di Amazon, ini klien Amazon, itu pasti juga ada risikonya. Kemudian kalau misalnya kita lihat misalnya PVS gitu aja, ya, PVS. Ini misalnya Linux SS di Indonesia, itu ada dengan harga 50.000 per bulan. Apakah ini ada risikonya? Pasti ada risikonya. Misalnya saya sekarang menggunakan Telegram cloud computing. Kemudian data-data yang di sini dalam cloud computing kita ini, apakah ini rahasianya? Apakah bisa dipertahankan data ini tetap ada gitu, ya, 2 tahun ke depan ataupun misalnya besok masih ada nggak ini, kan gitu. Kemudian data ini disimpan di mana? Kan Anda harus mengerti di mana penempatan ataupun penyimpanan tempatnya data ini gitu. Kalau misalnya yang saya buat seperti ini tadi, kalau misalnya Anda buat ini ASP sendiri gitu, ya, bukan ASP, ini ASP nggak ada misalnya di sini. Katakanlah misalnya di kampus ini kampus nih, servernya ini di sini di kampus. Tapi kalau seperti ini semua lengkap server, ini kan yang paling apa itu kan pentingnya kan server. Data-data itu berada di sini misalnya, tersentral dia. Data itu terpusat. Di mana lokasinya? Di kampus gitu.
Di mana lokasinya? Di Medan misalnya. Di mana lokasinya? Jelas dia. Tetapi kalau misalnya Anda misalnya di Telegram ini data saya ini kemana perginya? Saya ingin nanti mau apa namanya? Mau ngambil screenshot misalnya yang ini misalnya. Bagaimana saya dapatkan ini lagi? Iya, kalau misalnya ini masih ada gitu. Kalau misalkan saya buka ini masih ada. Nah, sekarang data ini berada di mana? Kan gitu. Apakah nanti server Telegram ini kedepannya itu masih on? Dan apakah mereka itu nanti kedepannya itu masih memegang, ataupun orang itu secara apa bisa mereka itu tidak membocorkan privasi kita? Apakah mereka masih siap dengan itu? Memang itulah elektabilitasnya gitu ya. Kalau misalnya kita bercerita dengan risiko, pasti semua ada punya risiko. Makanya oleh karena itu ya, jangan terlalu yakin juga dengan layanan-layanan yang tidak resmi misalnya. Kalau misalnya di resmi misalnya Anda mengerti gitu ya, Anda tahu tempatnya di mana, misalnya PVS-nya itu di mana sih berada, perusahaannya di mana gitu ya. Di mana sih perusahaannya, misalnya di Medan di mana, alamatnya di mana gitu ya. Nah, itu dia. Kalau kita misalnya ingin menggunakan layanan VVS gitu ya. Atau misalnya layanan VVS itu kan ini kan sudah di-online kan dan sudah menjadi bisnis. Gitu ya. Jadi ini tadi adalah pengembangan daripada virtualisasi ya, ataupun ya kita membuat layanan cloud secara local host, kemudian kita online kan ya, dan itu sudah menjadi apa namanya, cloud computing karena sudah kita online kan. Jadi itu dia. Jadi jelas dia, makanya yang menjadi konsumen itu yakin bahwasanya oh itu bagus tuh layanannya, oh itu terpercaya layanannya. Lihatlah daripada background ataupun ya tempat daripada perusahaan tersebut. Kalau misalnya Anda lihat tadi di Amazon ini bagaimana? Oh, ini perusahaan raksasa ya. Kemudian kalau misalnya Anda misalnya lihat di Google ya kan, PPS Google. Macam ini misalnya, ini dapat dari mana? Di Google, servernya ada Google. Google-nya tahu nggak? Pernah nggak Anda berjumpa dengan orang Google gitu? Kan gitu. Kantor di Google di Medan ada nggak gitu ya? Kalau misalnya data Anda data yang penting misalnya, ya kan? Anda mempunyai data yang penting, bisa nggak Anda sebagai seorang teknisi, ya, kapan-kapan Anda, ya, atau misalnya Anda seorang SES admin ataupun yang menangani infrastruktur ataupun data-data dalam perusahaan itu, Anda seharusnya melakukan konsultasi langsung daripada katakanlah bagian daripada penyedia layanan cloud computing, berjumpa dulu gitu ya, ada nego gitu. Tapi kalau misalnya layanan seperti kita buat misalnya ini, misalnya kita coba gratis, kalau hanya coba gratis tak ada masalah, untuk pembelajaran itu nggak ada masalah gitu ya. Yang penting ya kita menyediakan kartu kredit ya. Jadi permasalahannya kita harus menyediakan kartu kredit kita. Kenapa harus kartu kredit ya? Nanti ya kalau misalnya sudah apa ya, sudah itu biasanya untuk pembayaran gitu ya, artinya sudah habis masa gratisnya, kita mungkin coba beralih untuk berbayar gitu. Jadi nanti otomatis nanti saldo kita di dalam ATM, di dalam rekening kita akan dipotong. Jadi itu permasalahannya kalau kita menggunakan Visa ataupun kartu kredit untuk layanan seperti ini. Nah, masalahnya gini Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalnya nanti kita nggak tahu kan, oh harganya bulan ini segini gitu, harganya bulan segini, otomatis dia auto debit gitu ya, otomatis saldo kita tertarik. Jadi oleh karena itu ya, layanan cloud computing ini ya ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Kalau kita berbicara keuntungan ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan kerugian, mungkin lebih banyak keuntungan gitu ya. Ya sama kita hidup ini. Hidup ini kita banyak untungnya sebenarnya. Hari ini kita bisa bernapas gitu kan. Hari ini bisa kita melihat. Hari ini kita bisa merasakan, bisa kita makan. Kemudian kalau kita lihat misalnya, kita itu jarang kita nggak punya uang gitu ya. Mungkin besok saya punya uang. Mungkin besok saya tidak punya uang gitu ya. Mungkin besok nggak punya uang. Besok sakit gitu. Artinya lebih banyak kita sehatnya gitu kan daripada sakitnya. Memang kalau kita tarik kesimpulan di dalam cloud computing ini juga seperti itu.
Keuntungannya apa? Keuntungannya di mana saja pun kita berada gitu ya. Asal ada namanya internet akses ya. You can be access internet akses ya. Dimanapun kamu berada ya kan. Yang penting ada sinyal internet. Kamu bisa kuliah, kamu bisa mengakses ini, kamu bisa belanja ya. Itu kalau dari segi infrastrukturnya. Kemudian ada software ya. Katakanlah misalnya software Bukalapak gitu ya, Tokopedia, ini itu sebagai top up-nya ya, itu sebagai antarmukanya gitu. Tetapi kalau ya makanya dia sekarang bersentuhan, itu nggak bisa dilepasin. Infrastruktur ya, infrastruktur dengan sistem layanan, misalnya software gitu ya, atau menggunakan top up yang sudah terkenal hari ini, itu tidak bisa sekarang dipisahin. Walaupun ya banyak keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau Anda lihat dari sisi keuntungan sangat banyak. Nah, kemudian bagaimana sih triknya kalau misalnya kita itu supaya aman? Lakukan backup gitu ya. Otomatis gini misalnya, Anda sudah membuat data-data Anda di VVS gitu. Tetapi Anda juga backup di laptop Anda juga backup di komputer Anda. Nah, kalau misalnya Anda disuruh memilih, bagaimana apakah kita itu mempunyai server sendiri atau ketimbang kita menyewa yaitu virtual private server. Kalau misalnya Anda dipilihkan dua pilihan seperti itu, iya, kalau misalnya Anda hitung misalnya perusahaan Anda itu perusahaan yang besar misalnya Gojek itu kan punya server sendiri juga itu, cuman orang itu juga buat backup gitu ya. Misalnya kayak Shopee gitu ya, itu pakai server sendiri juga, cuman orang itu juga buat di VPS juga gitu. Kenapa? Ya misalnya dia layanan-layanan yang melonjak gitu. Lain-lain seperti apa misalnya ada namanya istilahnya 10-10, 11-11, 12-12 ya. Kemudian 99. Itu kan biasanya orang itu belanja banyak gitu ya. Nah, layanan seperti itu biasanya kalau misalnya kita pengunjung banyak, kalau misalnya server hanya satu, yang melayani cuma satu, maka ya layanan ataupun top up itu ya, katakanlah misalnya kayak Bukalapak ya kan, maka akan lelet ya. Respon dari server itu akan lambat gitu ya. Sama halnya kita menggunakan internet misalnya, banyak yang datang ke sini misalnya main internet, ketika kita menggunakan internet itu sangat lambat gitu. Jadi itu dia. Jadi ya ya tadi kalau misalnya kita disuruh milih gitu ya, mana kita lebih bagus VPS, menyewa VPS daripada kita itu membeli server. Itu sebenarnya pertanyaannya itu relatif. Kalau misalnya kita ingin mempunyai layanan yang powernya itu kedepannya supaya layanannya bagus ya, perusahaan itu layanannya sangat bagus, cepat gitu, maka kita harus memilih dua-duanya. Kamu buat VPS juga kamu buat server sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dalam tahap-tahap misalnya kayak kampus misalnya, tahap-tahap perusahaan gitu ya, misalnya perusahaan misalnya katakanlah yang menengah gitu ya, itu mungkin bisa server sendiri atau bisa juga VPS. Nah, jadi itu dia. Jadi pemilihannya itu kalau misalnya dia seorang ekonomi, ini memang kita kaitkan dengan ekonomi, diperhitungkan jangka panjangnya gitu ya. Jangka panjang itu seperti apa misalnya? Nanti kalau perusahaan itu lancar misalnya penjualannya ya. Kalau penjualan memang ya selalu memang kita memilih yang terbaik ya. Seperti itu dia. Jadi kalau kita ambil tadi resiko, pasti banyak sekali resikonya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mindset entrepreneur ya. Jadi mindsetnya tadi kita sudah jelasin resiko cloud computing. Oke, di poin yang kedua ada yang mau ditanyakan tentang ya risk cloud computing ya. Ada yang mau ditanyakan tentang poin yang kedua ini atau poin B ini sebelum kita masuk yang selanjutnya, yaitu mindset ya entrepreneur ya. Jadi kalau mindset entrepreneur ini biasanya ini berhubungan dengan mata kuliah manajemen gitu ya, ataupun kewirausahaan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Hmm. Biasanya mindset ini memang kita harus, ya, pertama memang kita harus semangat, ya, kemudian kita memang harus mempunyai niat gitulah ya. Kalau dikatakan mindset ini, kita itu mempunyai niat. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya yang hadir di sini? Ya. Hmm. Ya. Iya, masuk. 18.45, 17, ya. Nanti malam masuk T1801 ya. Nanti malam masuk T1801 juga, malah jam pertama dan jam kedua dengan kelas yang sama, mata kuliah yang berbeda. Ya. Pertanyaannya apa? Oh, ya. Oke. Oke, semuanya masih bisa apa yang saya klik dan apa yang saya gerakkan di mouse saya, ya. You can be see my on screen laptop. Masih bisa Anda lihat ya. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu kita, ya, apa namanya, bahas tentang ini, apa namanya, entrepreneur ya. Entrepreneur itu kan biasanya itu kewirausahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kewirausahaan ini itu sebenarnya, kalau misalnya Anda ada jiwa usaha gitu ya, Anda itu mempunyai semangat dan niat dan semangat. Kalau misalnya Anda, ya, Anda melihat dari faktor misalnya modal gitu ya, modal Anda kumpul-kumpul dulu, itu mungkin mempunyai waktu yang sangat lama gitu ya. Misalnya Anda, ya, Anda ingin membeli server gitu ya, membeli server, Anda masih dalam tahap kuliah seperti ini, ya kan? Mungkin bisa-bisa saja sih kalau misalnya kita itu mampu, ataupun ada tabungan kita banyak, ataupun misalnya orang tua kita mampu membeli, kemudian kita memberikan argumentasi ataupun masukan kepada orang tua, ya, saya ingin membuat seperti ini. Kalaulah orang tua mampu gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak mampu, maka, ya, menjadi pengusaha cloud computing mungkin akan, apa namanya, ya, mungkin hanya angan-angan doang gitu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, mindsetnya seperti ini. Kalau Anda memang jadi ingin pengusaha, ataupun Anda mempunyai bidang usaha tentang ini, cloud computing ini, maka, ya, ada yang namanya niat dan semangat gitu. Nah, kalau Anda sudah ada niat kemudian dibarengi dengan semangat, insya Allah nanti akan bisa. Pertama, memang langkah-langkah yang kita lakukan, misalnya kita googling ya. Saya memang bukan orang manajemen, saya bukan orang yang mampu memotivasi Anda supaya Anda itu memang berubah, ya, apa namanya, berubah untuk melangkah ke depan sesuai dengan bidang Anda. Misalnya dari dalam kategori cloud computing ini, saya pun masih pertama kali membawakan mata kuliah ini, ya, tetapi di sini dikait-kaitkan dengan entrepreneurnya, dengan kewirausahaannya. Saya memang nggak bidang di sana, saya nggak mengerti. Tetapi kalau, ya, banyak
atau saya dengar juga di video-video sebelumnya, ya, menjadi pengusaha itu mudah katanya. Bahkan di dalam YouTube, ya, motivator itu mengatakan hal demikian. Nah, yang penting kamu itu nggak usah pakai nggak usah mengeluarkan uang yang banyak dulu lah gitu ya. Yang penting niat kamu dulu, ya, niat, kemudian tekad, itu kan sebenarnya sudah nyatu ya. Niat, tekad gitu ya, kemudian semangat gitu. Maka nanti ada saja. Makanya nanti selalu ada yang namanya donatur, ya. Ada nanti kalau misalnya, ya, yang kita tawari itu, ya, melihat potensi kita memang untuk maju, maka mereka itu ya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan usaha yang kita maksud gitu. Misalnya kita kerja nih kan, kerja gitu. Kemudian kita salah satu pencetus ataupun melakukan terobosan baru ataupun inovasi, ya, sehingga leader kita mampu melihat prospek ke depan. Apa yang Anda jelaskan itu, apa inovasi yang Anda buat tuh, ya kan? Ini masih gambaran doang, masih rancangan, masih di dalam dokumen, masih tertulis gitu ya. Tetapi setelah dibacanya, oh ini bagus nih, kedepannya ini bagus. Makanya kita itu akan dimodali, dibuat seperti ini. Akhirnya kita menjadi pengusaha, ya. Itu dia kalau misalnya jiwa-jiwa entrepreneur ataupun jiwa-jiwa yaitu untuk membangun usaha, ya, apapun bidangnya, apapun nanti bidang Anda. Saya nggak tahu Anda ini nanti mau jadi apa, ya, karena nggak semua yang masuk di perkuliahan ataupun dimasuk jurusannya itu masuk dia ke dalam, tetapi dia nggak selera gitu ya. Bahas-bahas ini gitu. Artinya dia sudah pesan dia sudah pesan Indomie gitu ya, misalnya makanan instan gitu ya. Kemudian setelah dihidangkan sama dia nggak suka gitu ya. Ada sesuatu yang nggak suka, dia suka juga, ya, makanan itu, tetapi diantaranya ada juga dia nggak suka gitu ya. Misalnya Indomie dimasak, ya, Indomie goreng misalnya dia pesan itu, kemudian dibumbui, ada kacangnya, ada kerupuknya, ada cabenya. Dia nggak suka semua gitu, tetapi ada sesuatu juga dia yang suka. Sama halnya dengan kuliah ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Misalnya kamu juga masuk kuliah di sini, ya kan, dengan jurusan ini. Ada sesuatu mata kuliah yang kamu nggak suka tuh, ya. Ini nggak dukung nih, nggak cocok sama saya gitu ya. Oh, yang ini dukung nih, cocok nih. Nah, ini kamu belajar bagus-bagus gitu ya. Makanya seperti itu juga kita dalam, ya, memunculkan jiwa kewirausahaan kita gitu. Jadi mindsetnya seperti itu menurut saya. Jadi mindset yang ada dalam pikiran kita masing-masing itu beda-beda. Kalau misalkan saya jelaskan, itu mungkin menurut sudut pandang saya gitu. Jadi kalau secara umum gitulah ya, secara umum niat, tekad, dan semangat, ya. Kalau kamu sudah ada niat, ya, pasti ada tekad. Kalau sudah tekad, udah bagus nih, makin semangat. Kalau kamu sudah semangat, pasti muncul siapa donatur yang akan, ya, istilahnya yang memfasilitasi kita. Apakah kenalan, apakah orang tua, ya, apakah ya bos kita ataupun yang lainnya gitu. Jadi itu dia, ya. Itu adalah mindset daripada leader. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini sudah jam 10.07. Tadi kita mulai hampir jam 9. Saya sudah berbicara hampir ataupun lebih dari 1 jam, ya, sudah lebih daripada 60 menit. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Silakan dibuka videonya Anda, diaktifkan supaya saya tutup rekaman saya, ya. Silakan dibuka videonya dulu, kemudian saya akan mengambil screenshot untuk absensi tadi udah saya ambil, kemudian biar tahu saya siapa yang keluar dan siapa yang bertambah, tahu siapa yang masuk di kelas ini.